Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai Wind Driven Circulation pada mata kuliah Oceanografi Fisika. Kelompok 11 memiliki beberapa anggota, yaitu ada Ida Bagus Yudhistira, Iqmal Wiriwiguna, Ika-Adik Agus Sugiantara, Ika-Adik Wiratama Wibawa, Aisyah Padantia Safa, Oisan Saimi Agisna, Cakra Mahkota Arif Bani, Muhammad Fajar, dan Ferdian Syahulya Fahlevi. Selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan akhiran NIM 031. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Ekman layers atau lapisan Ekman. Jadi lapisan Ekman adalah lapisan dalam fluida di mana aliran terjadi karena keseimbangan antara gaya gradien tekanan, gaya Coriolis, dan gaya gesek turbulen. Lapisan ini pertama kali dijelaskan oleh Vagen Walfried Ekman. Selanjutnya, aliran agiostrofik dengan angka Rossby rendah diatur oleh keseimbangan antara gaya Coriolis dan gesekan. Dengan rumus min FVA sama dengan V delta kuadrat U. FUA sama dengan V delta kuadrat U. Pada lapisan Ekman, perhatian utama adalah transfer momentum vertikal. Persamaannya menjadi min FVA sama dengan A besar Z dikali alfa kuadrat U per alfa Z kuadrat. FUA sama dengan A besar Z dikali alfa kuadrat V per alfa Z kuadrat. Lalu, efek gesekan terutama penting di dekat permukaan atas dan bawah lautan, di mana aliran bersentuhan dengan batas atau terkena angin. Viskositas molekuler pada fenomena skala besar digantikan dengan viskositas turbulen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita lanjut ke lapisan Ekman. Di permukaan laut, angin memberikan tekanan, menciptakan gelombang, dan turbulensi yang membantu menyebarkan momentum ke bawah melalui kolam air. Kedalaman lapisan Ekman, tempat transfer momentum gesekan berlangsung. Dihitung sebagai rumus berikut. Lanjut yaitu pandangan integral lapisan Ekman. Dengan mengintegrasikan secara vertikal, kita dapat melihat transfer momentum gesekan dalam lapisan Ekman, di mana istilah kedua diabaikan karena tidak ada transfer momentum gesekan di dasar lapisan Ekman. Dan istilah pertama adalah tekanan gesekan di permukaan laut yang setara dengan tekanan angin. Gambar berikut adalah rumus dari pandangan integral lapisan Ekman. Selanjutnya yaitu transport Ekman. Kuantitas di LHS didefinisikan sebagai Ekman transport. Berikut adalah rumus dari Ekman transport. Ini menunjukkan transport horizontal bersih dalam lapisan Ekman. Dan berikut adalah rumus persamaan dari transport Ekman. Selanjutnya, ini menunjukkan bahwa transport Ekman selalu ke kanan dari tekanan angin di belahan bumi utara. Dalam bentuk komponen, rumus tersebut menjadi rumus pada gambar berikut ini. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Bagus Yudhistira dengan akhiran NIM 79. Saya akan membacakan topik Ekman Pumping. Ekman Pumping merupakan komponen arus laut yang digerakkan oleh angin. Transportasi Ekman terjadi ketika permukaan air laut dipengaruhi oleh gaya gesekan yang bekerja pada melalui angin. Saat angin bertiup, ia menimbulkan gaya gesekan pada permukaan laut yang menyeret 10 hingga 100 meter bagian atas kolom air bersamanya. Hal ini karena menyebabkan terjadinya upwelling, pengisapan Ekman, dan downwelling, pemompaan Ekman untuk mematuhi hukum kekalahan massa. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Wisan Sami Ajisna dengan NIM 2313511046. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai coastal upwelling. Jadi coastal upwelling adalah proses di mana transport Ekman yang digerakkan oleh angin menggerakkan air permukaan menjauh dari pantai, menyebabkan air dalam yang kaya nutrisi naik ke permukaan.
Ini biasanya terjadi ketika angin bertiup sejajar dengan garis pantai. Masuknya nutrisi ini mendukung pertumbuhan fitoplankton yang merupakan dasar dari jaringan makanan laut, membuat daerah upwelling sangat produktif dan penting untuk perikanan. Proses ini sangat penting untuk menopang ekosistem laut dan mendukung populasi besar ikan dan organisme laut lainnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Padantiasafa dengan akhiran NIM 063. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa coastal upwelling atau upwelling pesisir itu penting. Jadi dalam hal suhu, kandungan nutrisi, dan komposisi kimia, perairan dalam itu berbeda dibandingkan dengan permukaan air. Perairan dalam itu cenderung lebih dingin karena dia kurang terpapar oleh sinar matahari, lalu lebih kaya nutrisi karena penguraian bahan organik yang mengendap, dan lebih asam serta lebih sedikit oksigen. Jadi ketika air yang di dalam ini terangkat ke permukaan karena adanya upwelling dan terkena sinar matahari, nutrisi di dalam itu membantu mendorong oksigen yang didorong oleh produksi primer yang tinggi. Peningkatan kelimpahan organisme laut pada tingkat terendah jaring makanan ini memungkinkan konsumen yang lebih tinggi di jaring makanan untuk mendapatkan makanan dan energi yang mereka butuhkan untuk berkembang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Cakra Mahkota Arif Bani Romi dengan NIM 23135111107. Di sini saya akan menjelaskan apa itu measuring winds. Measuring winds atau pengukuran angin merujuk pada proses mengukur kecepatan dan arah angin. Hal tersebut merupakan aspek penting dalam berbagai sektor seperti meteorologi, penerbangan, kelautan, dan penelitian ilmiah. Angin diukur untuk berbagai tujuan, termasuk perakiraan cuaca, navigasi, penelitian iklim, dan keamanan. Pengukuran angin merujuk pada proses pengukuran kecepatan dan arah angin. Hal tersebut merupakan aspek penting dalam berbagai sektor seperti meteorologi, penerbangan, kelautan, dan penelitian ilmiah. Angin diukur untuk berbagai tujuan termasuk perakiraan cuaca, navigasi, penelitian iklim, dan keamanan. Nah, untuk mengukur itu digunakanlah ASCAD. ASCAD itu Advanced Skytometer, adalah instrumen radar gelombang mikro yang berada di satelit Meteopolar EUMETSAT. ASCAD ini memiliki beberapa fungsi utama. Fungsi yang pertama itu mengukur kecepatan dan arah angin di atas lautan. Fungsi yang kedua itu mengambil data kelembapan tanah, dan fungsi yang ketiga itu mengenali keberadaan salju dan es. Baik, selanjutnya bagaimana prinsip kerja ASCAD? ASCAD menggunakan gelombang mikro untuk mengukur kecepatan dan arah angin di atas lautan dengan resolusi tinggi. Alat ini memancarkan radar ke permukaan laut dan mengukur pantulannya yang dipengaruhi oleh kondisi permukaan laut. Data dari ASCAD digunakan untuk peramalan cuaca, model iklim, dan penelitian pola angin global serta perubahan iklim. ASCAD memberikan cakupan global yang penting dan data yang berharga untuk berbagai aplikasi ilmiah dan operasional. Skytrometer adalah instrumen radar aktif yang memancarkan dan menerima radiasi gelombang mikro. Keunggulan utamanya adalah tidak terpengaruhi oleh awan, memungkinkan pemindaian permukaan hampir dalam semua kondisi cuaca. Jenis skytrometer berdasarkan panjang gelombang itu ada dua. Yang pertama adalah C-band skytrometer, contohnya ASCAD, yang dimana ASCAD ini tidak terpengaruhi oleh hujan lebat. Dan yang kedua itu KU-band skytrometer, contohnya OSCAD, keterbatasannya backstater bisa terpengaruhi oleh hujan lebat, dan data dari area ini kurang terpercaya. Materi selanjutnya adalah global Ekman pumping. Global Ekman pumping adalah fenomena yang terjadi di lautan di mana ada pergerakan vertikal air laut karena perbedaan tekanan yang dihasilkan oleh transportasi Ekman. Global Ekman pumping lebih cenderung digunakan dalam kondisi diskusi tentang pola sirkulasi laut global dan interaksi dengan sistem iklim global.